Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiananda Oktaviani dengan NIM 1917102073 dari 5 KPIB. Di sini saya akan mempresentasikan pengendalian dan evaluasi dakwah. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengendalian dakwah. Pengendalian dakwah dilakukan dengan mengevaluasi operasi dakwah melalui integrasi atau organisasi dakwah dan disertai unsur perbaikan yang berkelanjutan. Jadi, pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat tercapai atau tidak. Kemudian dicari faktor penyebabnya. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan perbaikan. Adapun beberapa unsur-unsur dasar pengendalian. Yang pertama, sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan. Ini dapat berupa anggaran, sebuah prosedur pengoperasian, sebuah logaritma keputusan, dan sebagainya. Yang kedua, sebuah pengukuran proses real. Ketiga, sebuah laporan penyimpangan pada unit pengendali. Yang keempat, seperangkat tindakan yang dapat dilakukan oleh unit pengendali untuk mengubah prestasi mendatang jika prestasi sekarang kurang memuaskan, yaitu seperangkat aturan keputusan untuk memilih keputusan yang layak. Fungsi-fungsi pengendalian dakwah. Yang pertama adalah menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Dengan pengendalian dakwah ini dapat ditemukan suatu proses yang salah atau menyimpang dan kemudian dapat dikoreksi. Kedua, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Yang ketiga, untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Kemudian evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah adalah meningkatkan manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian kedua belah pihak. Kemudian tujuan evaluasi. Pertama, untuk mengidentifikasi sumber daya dai yang potensial dalam sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial. Kedua, untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi individu dan kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam penempatan posisi tertentu. Prosedur evaluasi kegiatan dakwah meliputi yang pertama adalah menetapkan standar atau tolak ukur. Barulah dapat dikatakan berhasil atau tidaknya tugas dakwah. Yang kedua, rencana evaluasi. Dalam melakukan evaluasi biasanya dikaitkan dengan modal-modal evaluasi yang akan digunakan, yaitu evaluasi input yang terdiri dari peserta program, tim or staff, dan program. Kemudian evaluasi proses. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai bagaimana proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Evaluasi ini memfokuskan pada aktivitas interaksi antara mat'u dengan dai. Kemudian evaluasi akhir. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh tujuan yang sudah direncanakan telah tercapai. Ketiga, mengumpulkan data. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, angket, studi dokumentasi, dan pengamatan. Yang keempat, menganalisis data. Menganalisis data dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis. Setelah semua ini selesai, barulah kita menyajikan hasil analisis. Cara menyajikan analisis ada dua cara, melalui laporan, yaitu laporan secara lisan dan laporan secara tertulis. Kesimpulannya, pengendalian dalam proses dakwah sangatlah penting karena di dalamnya terdapat unsur-unsur manajemen agar kegiatan dalam pencapaian tujuan bisa terrealisasi sesuai dengan prosedur yang ada dan agar tidak terjadi kecurangan
dan penyimpangan-penyimpangan di dalam proses kerjanya. Begitu pula dalam evaluasi, karena evaluasi bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya evaluasi, maka di dalam sistem manajerialnya akan kembali tertata dan tepat sasaran ketika mengadakan seleksi dan penempatan pada posisi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.